Ini adalah part 2, untuk part 1-nya silakan lihat di kolom deskripsi. Selamat datang di Studio 662 bersama saya Budi Siswanto, dan kita akan melanjutkan untuk perekapan di data studio bagaimana cara tata tertib sekolah itu terangkum dengan baik. Oke, langsung saja. Jadi kita langsung buka tali form, dan ini adalah form yang kemarin kita sudah buat. Nah, sekarang kita akan edit. Sebenarnya tidak edit ya, langsung masuk ke integration karena kita akan membuka Google Spreadsheet-nya. Nah, ini Google Spreadsheet-nya, kita tinggal klik saja. Kemarin sudah saya jelaskan tentang respon database dan data studio. Tapi saya sedikit ada ralat di bagian data studionya. Di sini belum masuk untuk yang kategorinya, yaitu di bagian ini ya, prestasi dan pelanggaran. Jadi saya akan masukkan poin ini di bagian data studio. Jadi kita akan kembali ke rumusnya. Ini pertama kita geser ke kanan terlebih dahulu. Jadi kita tambah satu kolom di sebelah kiri, dan di sebelah ini kita akan masukkan bagian kategorinya, yaitu di respon berada di kolom F. Nah, berarti yang terakhir ini adalah M ya. Jadi sebelum M saya tambah F supaya masuk kategorinya. Kita enter. Sekarang sudah masuk, dan ini akhirnya rumusnya hilang ya, karena membacanya adalah di bagian ini ya, keterangan. Jadi keterangannya ini yang tadinya D, yang tadinya di E, ini E, kita ganti F juga. Kita ganti F supaya dia membaca keterangan. Udah masuk ya. Begitu juga dengan yang sebelahnya, yang tadi sumbernya berada di E, kita ganti di F. Oke, nah ini kita jadikan di samping aja, dan judulnya di tengah. Baik, sekarang kita sudah menyelesaikan recapnya, tinggal kita memasukkan ke data studio. Nah, sebelum masuk ke data studio, pastikan kita tahu judul dari file ini ya. Jadi untuk lebih baiknya kita copy saja. Setelah itu langsung kita masuk ke Looker Studio Overview. Sebenarnya ini data studio, tapi namanya diganti jadi Looker Studio, tidak apa-apa. Tulis saja data studio pun akan di linkkan ke sini. Jadi kita buka saja. Nah, selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Jadi kita buat blank report. Nah, di sini akan ada pilihan sumber yang akan kita gunakan. Karena file kita adalah di Google Spreadsheet, jadi kita pilih Google Sheet. Dan kita pilih tata tertib. Nah, di tata tertib ini kan, ini judulnya sama. Kalau tidak ada, tadi kan kita sudah copy, tinggal paste saja supaya lebih spesifik. Nah, seperti ini. Kemudian dia akan membaca 3 sheet, yaitu di bagian sini, respon database dan data studio. Nah, kita akan ambil sumber data studio. Artinya kita harus memilih yang data studio. Jadi bukan respon, bukan database. Jadi data studio, kemudian kita add. Kemudian add report. Maka tampilannya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan perlebar untuk tabelnya. Nah, di sini ada nomor secara otomatis, yang terbaca adalah sheet kolom pertama, yaitu hari, dan ini record. Record itu berada di sini di bagian sort. Kalau tidak perlu kita bisa hapus saja di sini ya. Di bagian metrik kita hapus saja record ini. Nah, sudah terhapus. Berikutnya kita tinggal memasukkan data-data dari semua kolom ini. Nah, datanya berada di mana? Datanya berada di bagian dimension ini ya. Kita hari sudah ada. Jadi kita akan masukkan tanggal. Tanggal itu saya mau letakkan di atas hari. Sebenarnya ini bisa digeser-geser ya, tinggal tarik atas bawah, maka dia akan berurut ke kiri dan ke kanan. Jadi saya letak di tanggal dulu, baru hari. Setelah itu saya akan masukkan nama siswa. Berarti nama siswanya kita tarik saja di sini. Dan selanjutnya kita masukkan kelas. Setelah itu kita masukkan kategori. Oke.
Setelah kategori, kita masukkan keterangan. Dan setelah keterangan, kita masukkan poin. Nah, sekarang datanya sudah masuk semuanya. Kalau mau otomatis, tinggal double klik saja di sini. Maka lebarnya nanti akan langsung menyesuaikan. Tapi biasanya ini kalau nomornya banyak akan kurang. Jadi bisa diperlebar sedikit ya. Atau diatur secara manual tergantung dari kesesuaian kita. Oke, selanjutnya kita akan susun di bagian style ini. Supaya nanti seandainya seperti ini ya. Itu di bagian style nanti akan ada kolomnya, dimensinya itu seperti ini. Katakan di bagian tanggal, itu berarti ini ya. Nah, kita bisa ketengahkan. Di bagian hari kita bisa ketengahkan, nama tetap di kiri, kelas bisa di tengah, kategori bisa di tengah, keterangan di kiri, dan poinnya berada di tengah. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa nanti kalau mau seandainya wrapping, itu kalau tidak muat kolomnya nanti bisa diatur di wrap text untuk judulnya. Ini kan table header, berarti di bagian atas ya. Dan berikutnya juga ada di bagian ini, table body, artinya isinya itu kalau kita mau wrap juga bisa. Kita juga bisa mengatur ukurannya, tergantung, silakan diatur saja. Ini menunya berada di style, ini silakan menyesuaikan. Tapi saya tidak terlalu fokus di sana ya, karena kita akan buat recapnya. Jadi biasanya kalau data ini tidak aktif, tabelnya, contohnya tidak aktif ya, maka menunya itu tidak ada di sini. Jadi untuk mengaktifkan kita tinggal klik saja seperti ini, maka menunya baru akan keluar. Dan kita bisa geser ke kiri, ke kanan, lebar dan tingginya kita bisa atur seperti ini. Nah, seperti ini. Secara tampilan sih sudah ya, sudah seperti ini ya. Tapi nanti kita juga bisa membuat filter dan sebagainya, judulnya, filternya, macam-macam seperti yang pada simulasi aplikasi sebelumnya. Nah, kita akan membuat filter terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Kita masuk ke bagian add control. Nah, kemudian kita bisa letak di sini ada drop down, ada input dan sebagainya. Kita pilih drop down karena ini masih untuk admin ya. Jadi drop down, saya letak di sini contohnya. Nah, di bagian ini kita bisa tentukan apa yang akan dicari. Contohnya ini kan hari. Nah, berarti di sini control field-nya itu di hari. Kita bisa tukar dengan klik. Saya mau yang pertama adalah mungkin nama ya. Jadi nama, kita pilih nama. Berarti kita pilih nama siswa. Nah, nanti kalau sudah seperti itu kita bisa scroll seperti ini. Ini kan baru ada 2 nama ya. Jadi kalau kita klik baru akan terbaca 2 nama. Kita bisa atur juga ini. Tentu warnanya juga kita bisa atur di bagian style. Kalau kita mau ya, silakan nanti untuk custom warnanya dan sebagainya di kolom style, di menu style. Dan kita bisa membuat lagi, contohnya di bagian kelas ya. Berarti kita ambil lagi drop down list, letak aja di sini. Kita ganti control field-nya menjadi kelas. Nah, kita bisa atur lebarnya seperti ini. Kemudian kita bisa atur juga kategorinya. Saya pilih juga drop down. Dan ini control field-nya kita ganti dengan kategori. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau kita mau mencari kategori dan sebagainya dan sebagainya. Nah, selain itu kita juga bisa melihat kapan rekapan itu mau dibuat. Artinya kita perlukan date range, yaitu tanggal berapa sampai tanggal berapa. Contohnya kita mau bulan Januari saja atau 6 bulan, ada 1 semester saja dan sebagainya. Maka kita perlukan satu namanya date range control. Nah, kita letak di mana saja, silakan disesuaikan. Nah, kalau kita klik date range control, maka dia akan memilih. Contohnya ini kan ada tanggal 17 dan 18 ya. Kalau seandainya kita pilih tanggal 17 sampai dengan tanggal 17, maka harusnya yang terbaca cuma tanggal 17 saja. Kita apply coba. Nah, maka sesuai dengan date range control itu. Tapi kalau kita mau yang biarkan saja dulu, kita tinggal pilih reset ya. Begitu juga dengan kelasnya. Di sini kan ada kelas 7 dan kelas 8. Kalau kita pilih dengan kelas 8 saja, maka dia pun akan membaca kelas 8 saja. Termasuk dengan kategorinya ya. Kalau kita mau yang pelanggaran saja, seperti itu. Ini kan ada 2 pelanggaran dan prestasi pada kelas 8. Kita tinggal pilih saja.
Jadi filter ini sangat mudah, tidak perlu kita masukkan rumus-rumus ya, karena dia drag and drop saja. Dan kalau kita mau kembali, kita tinggal reset saja. Oke, ini masih belum tanpa judul. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah membuat kalkulasi untuk apanya? Kalau kita memilih contohnya nama ini saja, itu pelanggarannya berapa, prestasinya berapa, begitu kan? Kita harus membuat satu filter lagi. Nah, filter itu kita buat dengan menambahkan filter sendiri. Seperti ini, kita klik. Tapi kita masuk ke bagian insert dulu. Bagian insert, kemudian kita pilih scorecard. Nah, kita letak di sini. Nah, scorecard ini akan otomatis membaca record count. Record count itu ini ya, 1, 2, 3, 4. Tapi kita bisa menggantinya sesuai dengan data yang akan kita jadikan sumber. Artinya kita bisa ganti, klik di sini. Kemudian kita pilih yang poin, karena yang akan kita hitung adalah poin. Oke, nah sekarang sudah ada 15, itu adalah kalkulasi dari ini ya, dari semua poin yang ada di sini. Kita belum membuat filter lagi. Nah, untuk menjadikan filter bagi prestasi saja contohnya, maka kita harus ambil dari add filter di sini. Add filter, akan keluar menu seperti ini, tulis di sini prestasi. Oke, kemudian yang akan kita jadikan sumbernya itu apa? Include ya. Jadi kita include, select field-nya adalah kita pilih poin. Nah, poinnya syaratnya apa? Syaratnya poinnya adalah kita pilih lebih besar dari 0. Kenapa lebih besar dari 0? Supaya nanti kalau ada angka di sini 1 sampai seterusnya itu akan terbaca. Berarti kita pilih greater than dan kita tulis di sini 0. Ini syarat pertama. Yang kedua, kita tambah n, masih dengan include, kemudian kita select field-nya. Field-nya apa? Yaitu kategori. Nah, kategorinya apa? Kita akan pilih yang contains. Jadi, kita akan menghitung poin dari kategori yang berisi tulisan apa. Di sini akan ada 2, prestasi dan pelanggaran ya. Berarti di sini kita tulis prestasi. Tapi jangan sampai penulisannya itu salah ya. Jadi harus persis seperti ini. Kalau prestasi di sini kita bebas menulisnya, tapi yang di sini harus mengikuti yang di sini, yang bagian kategori. Setelah itu kita simpan. Nah, sekarang sudah mempunyai poin prestasi yaitu 9. Mari kita hitung secara manual. Di bagian prestasi ada yang 5 poin dan bagian prestasi ada 4 poin. Artinya poin ini adalah sudah kolom prestasi. Selanjutnya kita tinggal ganti aja di sini namanya. Namanya kita ganti dengan prestasi. Sudah. Nah, sekarang kita sudah punya perhitungan untuk prestasinya. Maka kita harus membuat satu lagi yaitu kolom apa? Kolom pelanggaran. Berarti kita masuk lagi. Oke, ini saya full screen. Jadi insert, masuk lagi ke bagian scoreboard dan kita buat satu scoreboard lagi. Kalau tadi ini masih prestasi, ini belum ya. Kita tambah filter lagi. Filter. Kemudian create filter. Ini sudah ada prestasi. Selanjutnya kita buat yaitu pelanggaran. Ini saya copy saja karena nanti dipakai sama dengan yang ini. Sama rumusnya, pilih include. Kemudian di sini pilih poin. Kemudian di sini greater than dan kita tulis 0. Dan n-nya kita pilih include. Sekali lagi kita pilih dengan yang kategori. Dan di sini kita tulis contains, kemudian value-nya kita tulis pelanggaran. Pastikan namanya itu sama dengan yang ada di sini. Sekarang kita simpan dan harusnya dia membaca pelanggaran. Tapi ini sepertinya belum ya. Pelanggaran di sini harusnya ada 3 dengan 3 dan 6. Nah, ini salah, ini metriknya harusnya adalah poin. Oke. Metriknya harus poin sama dengan yang di atas. Maka kita tinggal ganti namanya. Klik tanda itu dan kita tulis pelanggaran seperti ini. Sudah. Nah, sekarang kita sudah punya 2 kolom untuk prestasi dan pelanggaran. Kita tinggal posisikan aja. Kalau ini terlalu panjang kita bisa geser.
Kita bisa geser ke sini, dekatkan ya. Kita bisa geser seperti ini. Nah, seperti itu. Dan kita letakkan kolom prestasi di sini. Seperti ini. Dan kolom pelanggaran seperti ini. Dan kita bisa tentukan dia di tengah. Nah, seperti ini ya. Ini juga bisa kita atur berada di tengah. Oke. Nah, tinggal kalau mau modifikasi juga di sini ada style. Kalau dikasih kota ataupun ini kan ada border ya. Contoh ini backgroundnya kalau di pelanggaran kasih merah gitu. Oh, ini kurang tinggi ya. Oke. Maka di bagian prestasi kita juga bisa masuk style untuk diganti backgroundnya menjadi hijau contohnya. Seperti ini. Sip. Nah, sekarang kita akan coba memasukkan lagi data dari tally form. Apakah dia akan langsung masuk ke sini? Nah, ini datanya saya akan share dulu, copy. Kita cari, kita isi. Contohnya ini hari Rabu, tanggal 18, kategori prestasi untuk kelas 7 atas nama ini ya. Kita pilih aja dan simpan. Maka nanti akan ada Kalisa ya, Kalisa, kita submit. Nah, sudah. Dan kita lihat reportnya. Ini kan tidak langsung masuk. Kenapa? Karena di data studio itu refresh rate-nya itu adalah 15 menit. Tapi kalau kita admin bisa langsung masuk ke sini dan kita refresh. Nah, maka nama tadi Kalisa udah masuk ya. Nah, ini ada. Maka di kolom prestasinya pun sudah bertambah. Ini bertambahnya adalah masih keseluruhan ya, membaca data ini. Baru nanti kalau kita cari nama, contohnya kita cari yang Latif saja gitu, Raihan saja, maka nanti datanya hanya akan membaca Raihan. Nah, Raihan itu mempunyai pelanggaran 3, ini kan, dan prestasinya juga 5, sorry. Nah, di sini ada. Begitu juga kalau kita mencari kelas 7 saja contohnya. Kelas 7 saja. Kita klik. Maka data tiga-tiganya siswa dari kelas 7 dia akan terbaca. Seperti di sini ada prestasinya, ada prestasi 5 tambah 4 sama dengan 9 dan pelanggarannya ada 3. Kemudian seandainya kita mau mencari prestasi saja, kita tinggal klik. Maka dia akan disortir lagi hanya prestasi saja. Seterusnya kalau kita mau data range-nya diganti tanggal 17 saja, maka dia akan membaca tanggal 17 saja, seperti itu. Nah, kebetulan ini tidak ada data karena di pelanggaran di sini kosong, yang terbaca cuma prestasi. Lalu bagaimana kalau no data ini kita ganti, tinggal klik edit saja. Nah, di sini ada namanya style, kita bisa atur bagaimana kalau data itu kosong, seperti itu kan. Nah, di sini akan ada yang namanya nih, missing data. Missing data itu kalau datanya tidak ada. Kita bisa pilih, contohnya itu kan ada no data. Kita bisa contohnya 0 gitu, maka dia akan jadi 0. Kalau kita bisa strip atau null, atau kita pilih blank, 0 sama sekali. Tapi saya akan pilih strip sajalah. Jadi kalau tidak ada datanya dia akan terhitung strip. Begitu juga dengan yang ini, pilih style, kemudian kita pilih yang apabila no data ya, no data, show data, ini kita pilih strip. Kalau tidak ada datanya, contohnya ini kita bagian kategorinya kita pilih yang pelanggaran gitu ya. Kita reset dulu. Nah, kita cari yang pelanggaran saja. Nah, maka nanti di sini akan strip 0. Oke, secara fungsi ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi. Tinggal nanti kita menambahkan header dan sebagainya. Contohnya di bagian atas ini kita tambah header gitu. Kita bisa membuat kotak dulu contohnya untuk variasi headernya ya. Seperti ini. Kita bisa warnakan, terserah warnanya bebas. Ini untuk headernya gitu kan. Kita bisa roundkan. Nah, ini kan sudutnya tajam. Kalau kita kasih 10 contohnya, maka dia akan round ya. Kemudian kita bisa kasih judul teks di sini. Pilih aja teks dan letakkan di mana saja dulu.
judulnya apa ya? Catatan tata tertib sekolah contohnya. Silahkan judulnya diatur aja, bebas. Kita bisa atur ukurannya. Oke, kita bisa atur di posisinya, warnanya juga bisa kita atur kalau mau ya. Setelah itu kita bisa posisikan di mana mau diletakkan. Saya letakkan di bagian atas ini. Untuk judul silakan diatur sendiri, pokoknya masuknya dari sini. Selain itu kita juga bisa memasukkan gambar untuk logo sekolah dan sebagainya ya. Seperti itu. Nah, ini adalah untuk tampilan admin, karena kemarin saya tunjukkan ada admin dan siswa kan. Jadi kalau kita preview seperti ini, nah sudah jadi nih. Kalau kita reset, datanya akan keluar semuanya. Bagaimana kalau kita edit lagi ya untuk masuk. Bagaimana kalau kita membuat halaman supaya ada halaman pencarian untuk siswa, ada pencarian untuk admin, seperti itu kan. Nah ini untuk admin nih saya katakan. Ini untuk admin. Jadi kalau nanti mau untuk siswa kita harus duplikat dulu. Nah sekarang tinggal kasih judul tata tertib sekolah. Sekarang kita tinggal membuat untuk bagian apanya? Bagian siswanya. Nah, ini admin nanti hanya bisa diakses oleh admin. Nah, bagaimana cara membuat untuk siswa? Caranya kita tinggal pilih file, kemudian kita make a copy. Kita make a copy dan kita copy report. Nah, sekarang kita sudah ada dua. Yang pertama ini untuk admin, yang ini untuk siswa. Nah, untuk siswa di sini pun saya ganti namanya menjadi siswa. Kemudian menunya tidak lengkap seperti ini supaya nanti tidak bisa melihat punya orang lain ya. Jadi di sini saya hapus semua menunya. Saya hapus semua, ini saya hapus, ini juga saya hapus seperti itu. Kemudian kita bisa mengganti dengan add control di sini dan kita pilih input box. Oke. Kemudian yang kita jadikan filter bukan hari ya, tapi saya pakai nama. Mana nama siswa? Nama siswa. Namun apabila nanti di sini kita bisa sematkan kayak ID ataupun NISN, kita bisa jadikan sebagai identitas pencarian itu juga. Jadi kalau kita kasih nama Raihan gitu ya. Nah, contohnya kalau kita preview dan dia akan mencari namanya, maka harus tulis nama lengkap di sini Raihan Abdul Latif. Nah, akan ketemu. Nah, tapi ini bisa diganti dengan identitas ya. Makanya nanti di bagian spreadsheet-nya itu bisa ditambah ID di sebelah sini gitu. Nah, ini sudah jadi. Ada dua. Yang ini untuk siswa, menunya cuman hanya pencarian nama saja. Sementara kalau untuk admin, dia akan mempunyai menu yang lebih lengkap. Setelah selesai semua ini, bagaimana untuk share? Nah, cara untuk share-nya kita cukup klik di sini. Share. Nah, kalau seandainya mempunyai admin dari beberapa, contohnya wali kelas ataupun guru disiplin dan sebagainya, kita tinggal masukkan emailnya di sini saja ya, seperti itu. Nah, pastikan kalau untuk admin tuh usahakan hanya di share dengan email, karena itu nanti biar tidak bisa diakses oleh semua orang. Dan link settingnya pastikan restricted, jadi hanya yang dimasukkan emailnya saja yang boleh membuka. Setelah itu kita tinggal klik done, seperti itu ya. Begitu juga dengan siswa. Bedanya adalah siswa bisa diakses oleh siapa saja kan. Nah, maka di sini jangan restricted, kita pilih yang public. Seperti itu. Tapi fungsinya adalah viewer saja. Jadi kita copy contohnya dan save. Maka di bagian kolom siswa ini sudah terbagikan linknya. Kita tinggal coba di sini dari browser yang lain. Nah, siswa mereka bisa melihat sendiri dengan memasukkan nama mereka masing-masing ataupun dengan ID yang kita sematkan pada tabel ini. Lalu setelah itu nanti kita bisa tinggal print. Nah, print di sini download report ya. Tinggal download report. Nah, tinggal pilih ignore custom color, kalau mau hitam putih tinggal download saja. Nah, maka siswanya itu bisa mendownload dia punya sendiri ya.
Nah, permasalahannya di bagian siswa ini kan masih tampil namanya. Jadi nanti akan ketahuan siapa yang melanggar dan sebagainya. Kita tidak mau seperti itu. Jadi kita akan modifikasi lagi. Cara memodifikasinya gimana? Jadi kita akan edit lagi di bagian siswa. Kalau di bagian admin tidak masalah. Kita caranya edit di sini. Kemudian bagian nama siswanya itu kita hapus. Nah, kita hapus. Yang pasti kalau saya namanya dihapus saja. Jadi tidak tahu itu punya siapa. Kalau mereka mencari dengan memasukkan namanya seperti ini, nah, baru mereka akan mendapatkan nama ini inilah data-datanya seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk membuat recapnya di Data Studio. Semuanya tinggal diatur, dilihat bagaimana kustomisasi yang akan kita inginkan. Intinya bagian admin hanya untuk admin, jadi bisa melihat menu keseluruhan seperti ini, dan bagian siswa nanti hanya bisa melihat kolom yang pencarian ataupun filternya itu sangat sederhana, cuma ada nama siswa saja. Jadi di sini tidak akan kelihatan data-data ini punya siapa. Jadi kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ini dapat memberi gambaran cara membuat catatan tata tertib sekolah ya. Dan bisa di-download kapan saja, ini secara online. Dan perlu diperhatikan bahwasannya Data Studio itu refresh rate-nya adalah setiap 15 menit. Jadi apabila kita habis mengisi formnya dan ternyata tidak masuk langsung di bagian di bagian Data Studionya, maka ditunggu saja, setiap 15 menit dia akan auto update. Tapi yang pasti di bagian spreadsheet-nya itu akan auto update setelah kita mengisi form dari tali form yang kita sudah buat tadi. Seperti itu. Oke, demikian tutorial singkat saya hari ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Subscribe bagi yang belum ya. Bisa juga di-share ke teman-teman ataupun siapa yang membutuhkan. Terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.